Untuk contoh yang keempat, query yang keempat ini juga sama seperti yang query yang ketiga, hanya sedikit menggabung-gabung saja. Jadi tidak sesimpel query 1 dan query 2. Nah, ini untuk query yang keempat. Retrieve nama dari employee, nama lagi ya, nama dari karyawan. Jadi cari nama dari karyawan di departemen nomor 5 ya, ini departemen nomor 5 yang bekerja lebih dari 10 jam per minggu untuk atau di produk X project, di project produk X. Nah, ini seperti sampaikan tadi sebelumnya, kalau misalnya Anda hanya membayang-bayangkan saja, mungkin ada yang slip, bagaimana ya cara bikinnya gitu ya. Tapi tadi dengan Graphical Pro, Anda tidak-tidaknya bisa tahu kira-kira prosedur bagaimana yang Anda bisa buat pertama kali untuk mendapatkan result dari query seperti ini. Sama seperti sebelumnya, tentukan clue-nya dulu, relasi apa yang kira-kira bekerja untuk query ini. Apa? Ya, betul sekali, employee. Kan cari nama employee, namanya saja ya, nama kan berarti first name, last name, minute, last name. Employee, ada employee, ada departemen juga, departemen, terus ada project juga. Oke ya, jadi ada employee, ada departemen, ada project. Yang bekerja, who works, berarti ada works on nanti kira-kira, works on. Oke. Sekali lagi, mungkin tiap orang bisa punya cara yang berbeda-beda, boleh saja, asal benar. Asal benar hasilnya ya nanti. Prosedurnya itu menghasilkan result yang benar. Ini cara saya. Clue-nya adalah employee, jelas. Apalagi yang diketahui oleh employee? Yang ditanya adalah nama ya, first name, minute, last name. Kemudian yang bekerja di departemen number 5. Ingat, di company scheme, relasi employee itu punya kolom D-No atau departemen number. Nah, departemen, jadi karyawan yang bekerja di departemen number berapa. Nah, berarti ini diketahui, ada yang diketahui bahwa, nah ini kolom D-No atau atribut departemen number isinya adalah nomor 5. Seperti ini ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Berarti saya tidak perlu relasi departemen ya, karena informasi departemen sudah ada di employee. Tapi kemudian ada works on, ada project ya, harusnya project dulu. Nah, project, ada relasi project, dimana diketahui ada project name-nya adalah product X. Project name-nya adalah product X. Kemudian Anda lihat kira-kira ada hubungan nggak ya antara employee dan project. Ada, yaitu nah ini ada yang sama, ada reference integrity-nya sama, yaitu departemen number sama dengan departemen no employee itu sama dengan D number, D6 dari relasi project. Anda bisa lihat lagi di relasi bahwa relasi project itu punya kolom namanya D6, denum atau departemen number. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat ada kesamaan di sini. Oke ya, jadi Anda bisa nanti lihat, bisa membuat prosedurnya. Kemudian yang bekerja ini ya, penting. Bekerja lebih dari 10 jam, works on. Anda bisa lihat lagi nanti di scheme company, relasi works on itu ada punya atribut, ada punya kolom hours. Hours lebih dari 10 jam per week ya, seperti itu. Kemudian Anda bisa lihat reference integrity-nya antara project dan works on ada nggak? Ternyata ada ya. Jadi works on itu punya reference integrity dengan project, yaitu di project number. Jadi di project punya kolom P6, di works on itu punya kolom P0. Dua-duanya sama, yaitu menunjukkan project number. Oke ya, ada
sudah ada hubungan. Kemudian kira-kira antara employee dan works on itu ada nggak hubungannya? Ada. Anda sekali lagi bisa lihat nanti di skema di company scheme, employee itu punya punya kolom SSN, dan works on juga punya kolom SSN. Kedua-duanya sama. Jadi seperti ini. Graphicalnya kira-kira seperti ini. Ada yang lain tidak? Kalau menurut pendapat saya cukup seperti ini. Nah, dari sini kan Anda bisa langsung membuat prosedurnya. Langkah ya, prosedural. Yang ditanya adalah ini ya. Ini yang ditanya. Nama, first name, my name, last name dari employee yang bekerja di departemen nomor 5, kemudian bekerja lebih dari 10 jam di project product X. Nah, seperti itu. Mungkin sebagian dari Anda memilih misalnya posisi project ini diganti works on gitu juga boleh saja, atau dibolak-balik, nggak apa-apa ya, no problem, asal integritinya jelas, hubungannya jelas, kemudian grafiknya gini juga betul, seperti itu ya. Nah, kalau saya punya pendapat, saya bisa membuat relasi aljabarnya begini. Jangan bingung dulu ya. Ini sebenarnya sangat sederhana, gampang. Saya relasi yang pertama R1 ini relasi yang pertama, saya lihat dari sini antara employee dan works on. Antara employee yang works on, antara employee dan works on. Anda di sini Anda tahu, Anda bisa lihat ini ya. Untuk works on ini kan ada syaratnya, yaitu tuple-nya itu yang bekerja lebih dari 10 jam. Ingat, kalau ada yang dipilih adalah tuple, Anda gunakan select. Nih, lihat, select. Nih ya, ini adalah ini. Yap. Oke. Selanjutnya. Sorry. Nah, selanjutnya ternyata works on ini punya hubungan dengan employee, ya kan? Di mana neutral join ya, ini neutral join. Ini adalah neutral join. Neutral join di ESSN dan ESSN. Jadi karena ESSN ini dimiliki oleh works on, maka posisinya di sini ya. Yang di kiri, sisi kiri, kemudian SSN itu yang kolom yang ada di employee, maka posisinya di sini. Jadi saya gabungkan neutral join, saya joinkan antara result dari works on dan employee berdasarkan SSN-nya seperti ini. Berdasarkan SSN-nya, kemudian saya project, yang saya cari adalah ini SSN-nya saja, project ESSN dan project number. Di sini ya, di sini kan punya project number, works on punya project number di sini. Saya join, saya gabungkan. Jadi ingat, join dua relasi di ESSN gitu ya. Nah, Anda ingat lagi bagaimana join. Jadi saya bisa kemudian memproject untuk kolom ESSN dan project number. Jadi relasi satu itu sebenarnya meliputi ini ya. Relasi satu itu meliputi ini. Yap. Bukan.